Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berangkat dari kajian kita pada siang hari ini, yang dimana kan tolak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Nah, apabila pasangan suami istri sudah talak 3 kali, kemudian dia ingin untuk kembali, maka mantan istrinya itu harus dinikahi oleh orang lain. Nah, di suku Sasak kan kita mendengar ada istilah namanya becina buta. Ini becina buta yang dimana laki-laki itu membayar seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan perjanjian dia tidak boleh menggaulinya, kemudian nanti setelah dinikahi diceraikan kembali supaya dia dapat menikahi kembali mantan istrinya itu yang sudah ditalak 3 kali. Nah, bagaimana pandangan pelungguh tentang perbuatan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu akad yang dosa ya. Dan kalau kemudian yang menikahi bekas istrinya itu tidak mau melaksanakan apa yang disepakati, ya dia berpegang pada dia sudah bersuami istri, ya tidak masalah ya. Jadi dari akadnya itu akad yang dosa, itu yang disebut kalau tidak salah al-muhallil ya, sengaja pura-pura jadi suami ya untuk menghalalkan ya itu dosa. Kalau kemudian dia menceraikan ya, ini laki-laki, dia menceraikan istrinya supaya istrinya bisa kembali kepada suaminya, itu urusan dia. Tapi akadnya itu adalah akad yang mengandung dosa ya, mengandung dosa. Dan kalau yang menikah dengan bekas istrinya itu tidak mau menceraikan, ya sudah, berarti dia selamanya tetap menjadi tidak berlaku perjanjian itu. Tidak berlaku karena sepanjang dia sudah ijab kabul antara laki-laki dengan perempuan, ya berarti dia suami istri yang sah. Begitu yang istilahnya yang bayar itu datang kepada laki-laki, ayo kan janjinya nggak boleh digauli apa, terus yang laki mengatakan enggak kok, saya kan sudah sah, ya sudah selesai ya. Tidak apa yang diperjanjikan itu ya tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan kalau yang menikah itu memilih untuk tetap ya. Jadi itu perjanjian yang beresiko dan juga penuh dengan penyimpangan ya, kepada tuntunan agama. Kenapa itu ada penyimpangan? Ya karena sebenarnya kan dia tidak boleh, lalu dia mau bermuslihat ya, dia membayar orang ya. Jadi prosesnya adalah proses yang jauh dari apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang laki-laki yang menikah itu dia tidak terikat dengan perjanjian itu ya, sepanjang dia sudah berijab kabul ya, menikahi, itu istrinya yang sah. Bahwa kemudian kalau dia mau ceraikan, ya itu urusannya dia, tetapi tidak ada yang bisa memaksa dia untuk menceraikan istrinya kalau dia sudah menikah. Nah, ini bagian dari apa namanya tadi, Cina buta ya. Nggak usah bawa-bawa kata Cina lah, kamu tidak ada urusannya orang Cina di sini. Oh, dia yang bikin-bikin kok dibilang Cina buta. Nah, jadi ini satu praktek yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan tuntunan agama ya. Jadi karena itu begini ya, yang namanya apa namanya talak itu hazluha jiddun, main-mainnya itu jadi beneran ya. Jadi jangan dijadikan permainan ya, supaya tidak menyesal ya. Jadi karena itu panjang dalam pembahasan di surah Al-Baqarah dan di surah-surah yang lain tentang hukum-hukum talak, supaya apa? Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Makasih.